Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang Yesus bangkit dari Matius 28 ayat 11-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah bangkit mengalahkan maut, menebus dosa kami. Kuasa dan kemuliaan-Mu mengalahkan dosa dan membawa kami pada kehidupan kekal. Kami percaya kasih-Mu menyelamatkan dan kami mau hidup mengikuti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Peristiwa kubur kosong tidak hanya mengejutkan para murid Tuhan Yesus, namun juga para prajurit Romawi yang menjaga makam. Segera setelah mereka menyaksikan kubur itu telah kosong, mereka pergi menemui imam-imam kepala dan menyampaikan kabar tersebut. Rupanya hal ini dianggap sebagai berita yang kurang menyenangkan oleh imam-imam kepala, sehingga mereka menyuruh para penjaga untuk berbohong mengenai hal ini. "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Matius 28 ayat 13. Padahal Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah menyatakan hal ini sebelum kematiannya. Imam-imam kepala menyuruh penjaga berbohong bahwa mayat Yesus dicuri karena mereka takut nubuat tentang kebangkitan Yesus yang menjadi kenyataan merupakan bukti bahwa benar Yesus adalah anak Allah. Padahal tidak mungkin mayat Yesus dicuri karena kubur itu dijaga ketat dan batu yang menutupi kubur itu sangat berat. Teman-teman, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita tidak mau berbohong. Kita harus selalu mengatakan kebenaran. Apalagi kebenaran yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mati untuk menebus dosa kita dan bangkit menyatakan kemuliaannya. Dia berkuasa atas maut dan kuasanya menyelamatkan kita.
Ayat hafalan kita, Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin turut serta mewartakan kabar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Mampukan dan perlengkapi kami agar kami dapat dan berani menyampaikan kabar ini dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.